Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ada sebagaimana ada, hidup, bergerak dan bernafas, lebih dari itu kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Dan kiranya kita tetap menerima akan janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kelanjutan dari khotbah pada minggu yang lalu, di mana janji Tuhan terhadap Ibrahim, di mana Tuhan berkata bahwa Tuhan akan jadikan dia suatu bangsa yang besar. Dan tentunya untuk menuju kepada janji Tuhan ini melalui proses. Meskipun proses itu pada pemandangan manusia mustahil, di mana istrinya yang sudah tua, yang tidak mungkin lagi akan mengandung dan melahirkan, tetapi karena janji Tuhan, di mana Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta, Tuhan tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Masakan ia berfirman lalu tidak mengadakannya, dan apa yang dia janjikan kepada Ibrahim itu digenapi oleh Tuhan, meskipun sekali lagi melalui proses. Setelah Tuhan mengaruniakan dia seorang anak, yaitu anak yang dijanjikan Allah kepadanya, Ishak. Nah, untuk menuju pada apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Ishak, kepada Ibrahim maksud saya, di mana Ishak tentunya harus menikah dan mendapatkan keturunan untuk menuju pada bangsa yang besar. Untuk itu kita perhatikan prosesnya, dan kita akan baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-53. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kejadian pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-53, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Lalu dikeluarkan oleh hamba itu beberapa benda perak dan benda emas dan beberapa persalin, diberikannya lah kepada Ribkah, dan lagi pula beberapa benda yang indah-indah diberikannya kepada saudaranya laki-laki dan kepada ibunya. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan keturunan, untuk menjadi bangsa yang besar, setelah Ibrahim menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan dan istrinya mendapatkan anak yaitu Ishak, maka selanjutnya sekali lagi untuk menuju pada bangsa yang besar, Ishak harus menikah. Seperti kita tahu bahwa usia dari Ibrahim sudah lanjut, baru istrinya melahirkan Ishak. Dan dia memanggil akan hambanya, yaitu Eliezer. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 15 ayat yang kedua, hambanya itu bernama Eliezer. Kejadian 15 ayat yang kedua. Maka sembah Abram, ya Allah Tuhan, apakah yang hendak Tuhan mengaruniakan kepada saya? Sedang saya pula kelak dengan tiada beranak. Maka Eliezer, orang Damsyik inilah pemerintah rumah saya.
Jadi kita lihat itulah hamba daripada Ibrahim. Dan dulu memang bisa bersumpah. Kalau sekarang kan setelah Tuhan Yesus datang dengan pengajaran, dilarang bersumpah demi apapun. Tetapi pada waktu Ibrahim ini menyuruh Eliezer untuk pergi ke kaum keluarganya, yaitu Ibrahim. Karena Ibrahim tidak mau anaknya untuk menikah dengan orang yang ada di Kanaan pada waktu itu. Sehingga dia suruh pembantunya, orang yang memerintah di dalam rumahnya, untuk pergi. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama, Kejadian 24 ini, Kejadian 24 ayat 1 mulai. Maka Ibrahim pun telah tua dan banyak sudah umurnya. Maka telah diberkati Tuhan akan Ibrahim dalam segala perkara. Maka kata Ibrahim kepada hambanya, yaitu kepada yang tua dalam rumahnya dan yang memerintah segala miliknya, bubulah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya engkau kusuruh bersumpah demi Tuhan, yaitu Allah langit dan Allah bumi, bahwa jangan engkau akan mengambil anakku, seorang bini daripada segala anak perempuan orang Kanani, di antaranya juga aku diam. Melainkan hendaklah engkau pergi ke negeriku dan kepada kaum keluargaku, akan mengambil seorang bini akan anakku Ishak. Maka kata hambanya kepadanya, kalau kiranya perempuan itu tidak mau mengikut akan saya ke negeri ini, bolehkah saya bawa akan anak tuan pergi pula ke negeri tempat tuan sudah keluar itu? Maka kata Ibrahim kepadanya, jagalah baik-baik, jangan bawa akan anakku pergi pula ke sana. Jadi ada satu sumpah yang disampaikan oleh Ibrahim kepada Eliezer. Pergi engkau ke kaum keluargaku, carikan Ishak, seorang istri. Dan ada tawaran dari Eliezer, kalau perempuan itu tidak mau datang, bolehkah Ishak pergi ke sana? Dan ternyata itu tidak diakui oleh Ibrahim. Artinya Ibrahim tidak menyetujui apabila anaknya yang pergi ke sana. Tapi Ribkalah, karena di mana-mana perempuan, laki-laki yang pergi ke tempat perempuan. Tapi ini satu hal yang luar biasa, saudara. Tapi semuanya punya arti rohani. Apa yang terjadi pada perjanjian lama itu adalah bayang-bayang. Tapi wujudnya di akhir zaman ini adalah Kristus, yaitu firman. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-17. Kolose 2 ayat 17. Yang menjadi suatu bayang segala perkara yang akan datang. Menjadi bayang suatu perkara yang akan datang. Tetapi wujudnya itulah Kristus. Tapi wujudnya itu Kristus. Atau dengan kata lain, apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-13, barang yang rohani harus dibandingkan dengan hal yang rohani. Ada hal-hal rohani yang ada di dalam kitab Kejadian 24 ini yang ditujukan kepada bapak, ibu, saya dan saudara. Sebentar kita akan ikuti penguraiannya. Jadi melangkahlah Eliezer pergi ke negeri di mana Ibrahim lahir, atau tempat kediaman orang tuanya.
Eliezer juga ini minta petunjuk kepada Allahnya. Di mana dia berkata, setelah dia tiba di sana, dia berhenti di tepi sumur. Perempuan yang pertama datang dan yang memberikan air minum apabila aku minta, dia berikan. Itulah dia yang akan menjadi istri dari Ishak. Dan apa yang menjadi petunjuk kepada Eliezer ini benar-benar terjadi. Bukan hanya dia yang diberi minum oleh Ribkah, tetapi segala untanya pada waktu itu juga. Dan akhirnya dia pergi ke rumah dari Ribkah. Terjadi negosiasi di sana. Dan akhirnya, singkat cerita kalau kita baca dalam Kejadian 24 ini, Ribkah menyetujui apa yang menjadi permohonan dari Eliezer. Meskipun ada tawaran dari saudara-saudara lakinya, bahkan ibunya, kalau boleh, karena dia akan pergi 10 hari lagi tinggal bersama-sama dengan kami. Tapi Eliezer mendesak sekarang. Akhirnya mereka tanyakan, tanya saja kepada yang bersangkutan dalam hal ini, Ribkah. Dan ternyata Ribkah menyetujui akan hal itu. Dan apa yang diberikan oleh Eliezer dalam pembacaan kita tadi, dalam Kejadian 24 ayatnya yang ke-53. Ada 3 benda yang dikatakan di sana. Pertama perak, kedua emas, dan ketiga pakaian persalinan. Ini punya pengertian rohani yang berlaku di dalam kehidupan kita yang digambarkan sebagai Ribkah rohani yang akan menikah dengan Ishak yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan dulu oknum-oknum yang terdiri di dalam Kejadian 24 ini. Ada Ibrahim, itu menggambarkan Allah Bapa. Ada Ishak, menggambarkan Tuhan Yesus Kristus. Ada Ribkah, itu menggambarkan gereja pengantin. Ada ibu bapa dan saudara dari Ribkah adalah bayangan sahabat mempelai. Ada dayang-dayang adalah berbicara tentang gereja yang bukan pengantin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita yang digambarkan sebagai Ribkah. Kita harus menerima akan 3 hal ini. Atau dengan kata lain, kita harus menerima. Pertama, perak berbicara tentang penebusan. Dan memang kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah dibayar dengan harga yang tunai atau lunas. Karena sekarang banyak barang yang kita miliki, kita tidak bayar dengan lunas, tapi bayar dengan kredit, cicilan. Tapi Tuhan untuk menebus Bapak Ibu saya dan saudara, sebagaimana yang disuratkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Ya. Karena kamu sudah dibeli dengan harga tunai. Kamu, Bapak, Ibu, saya dan saudara, sudah dibeli, sudah ditebus dengan harga yang tunai. Sebab itu hendaklah kamu memuliakan Allah dengan tubuhmu. Dan permintaan Paulus, kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang tunai, lunas. Karena setiap kesalahan itu ada tebusannya. Umat Israel, kalau mereka melakukan pelanggaran sesuai dengan tingkatan ekonomi, yang kaya, lembu,
ekonomi menenggak, domba yang miskin terukur, dan darahnya dikorbankan untuk penebusan. Tetapi Bapak, Ibu, saya dan saudara ditebus bukan dengan darah binatang, tetapi darah yang mulia, sebagaimana suratan Paulus dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-12. Dan bukannya dengan membawa darah kambing jantan. Dia sebagai imam besar datang membawa bukan darah binatang Dan anak lembu. dan darah anak lembu, Melainkan darahnya sendiri. melainkan darahnya sendiri. Masuklah ia sekali bagi sekalian ke dalam tempat kudus, serta mengerjakan suatu penebusan yang kekal. Mengerjakan penebusan yang kekal. Umat Israel pada zamannya membawa korban penebusan, yaitu darah binatang yang dikerjakan oleh imam besar, masuk pada grafirat. Tetapi kita, imam besar yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan membawa darah binatang, melainkan darahnya sendiri. Sehingga Bapak, Ibu, saya dan saudara ditebus dengan darah Kristus. 1 Yahya 1 ayatnya yang ke-7. 1 Yahya 1 ayatnya ke-7. Tetapi jikalau kita berjalan di dalam terang, sebagaimana ia ada di dalam terang, maka bersekutulah kita seorang dengan seorang, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Kristus menyucikan kita dari segala salah kita. Kematian Kristus menebus dosa kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah menebus kita. Itulah gambaran dari benda perak yang diberikan oleh Eliezer kepada Ribka. Kedua, emas. Emas berbicara tentang sifat keilahian, kesucian Roh Kudus. Apalagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus, betapa pentingnya anugerah Roh Kudus itu menjadi milik dan bagian kita. Dan itu merupakan hukum yang harus, tidak boleh tawar-menawar kita lakukan. Atau dengan kata lain, harus ada, kita terima. Dan yang memberikan Roh Kudus itu bukanlah manusia. Karena Roh Kudus itu mulai dari baptisan roh, anugerah Roh Kudus, seperti dalam Kisah 2 ayatnya yang ke-37-38. Pada waktu murid-murid Tuhan menerima Roh Kudus di loteng Yerusalem, maka orang-orang datang bertanya setelah Petrus berkhotbah mengungkapkan tentang apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel jauh hari sebelumnya, di mana dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-28 dan digenapi dalam Kisah 2 ayat yang ke-16 sampai 18, akhir zaman, di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Petrus tidak hanya berhenti sampai di situ. Dengan khotbah yang diurapi oleh Roh Kudus, karena dia juga sudah dipenuhi dengan Roh Kudus pada waktu itu. Sehingga orang-orang yang mendengar akan khotbah dari Petrus, mereka merasa pedih. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? Petrus menjawab, pertama hendaklah kamu bertobat.
berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Jadi anugerah Roh Kudus itu dimulai dari baptisan roh. Dan baptisan roh itu bukan dilakukan oleh manusia. Kalau kita perhatikan Matius 3 ayat 21. 21. Di mana dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membaptiskan dengan Roh Kudus. Matius 3 ayat 11. 11 maksud saya. Sungguh pun aku ini membaptiskan kamu dengan air, Yohanes Pembaptis membaptiskan orang dengan air. supaya kamu bertobat. Tetapi orang yang akan datang kemudian daripada Orang yang akan datang kemudian daripadaku itu yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. ialah lebih berkuasa daripadaku. Maka tiadalah berlayak aku menjadi pengangkat kasutnya. Ialah akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Ia akan membaptiskan Roh Kudus sampai di situ. Jadi yang membaptiskan kita dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Baptisan air dilakukan oleh hamba Tuhan, dalam hal ini hamba Tuhan laki-laki. Tapi untuk anugerah Roh Kudus itu yang dimulai dari baptisan roh, itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan sebagai pembaptis agung Roh Kudus. Jadi kita perhatikan mulai dari baptisan roh, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Baru menerima karunia-karunia Roh Kudus. Seperti dalam pelajaran 7 tingkat iman. Tingkat yang kelima, yaitu baptisan roh, kepenuhan roh. Itulah yang disebut anugerah Roh Kudus yang perlu kita miliki. Tidak hanya sampai di situ, sekali lagi kita harus menerima karunia-karunia Roh Kudus yang disebut sebagai kain persalinan atau pakaian pengantin. Karena kita perhatikan di zaman Tuhan Yesus pernah dia memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan pesta. Dan ternyata ketentuan untuk masuk pesta itu harus memakai pakaian pengantin. Kita perhatikan di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-12 mulai. Matius 22 ayat ke-12 mulai. Maka berkatalah ia kepadanya, Hai Tolan, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tiada memakai pakaian perjamuan kawin? Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian perjamuan kawin? Maka kebenganglah orang itu. Maka titah baginda itu kepada hambanya, ikatlah kaki tangannya, Ikatlah kaki tangannya. buangkan ke dalam gelap yang di luar. Buangkanlah ke dalam gelap yang di luar. Di sanalah kelak tangisan dan kertak gigi. Di sanalah kelak tangisan dan kertak gigi. Jadi untuk menjadi pengantinnya Ishak yang agung, yaitu Ribka rohani, termasuk di dalamnya bapak, ibu, saya dan saudara, kita harus menerima tadi perak penebusan, emas kesucian ilahi dari hal Roh Kudus, dan pakaian persalinan. Sehingga kita berlayak. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara seperti cerita dalam Kejadian 24. Sudah dikatakan oleh Ibrahim, jangan sekali-kali Ishak yang akan pergi ke sana, tapi Ribkalah. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan hal itu adalah di mana kita sebagai Ribka rohani, kita akan dibawa ke padang belantara. Dalam ayat ini berbicara tentang awan-awan. Kitalah yang akan ke sana. Nanti kalau kita perhatikan, Ishaklah yang akan datang menjemput di padang belantara. Ini berbicara tentang
bagaimana Tuhan Yesus sebagai Ishak yang agung dalam Matius 24 ayat yang ke-30. Dia akan datang di atas awan dari langit. Coba kita baca. Matius 24 ayat yang ke-30. Setelah itu kelak, kelihatan tanda Anak Manusia di langit. Maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang Anak Manusia datang di atas awan dari langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar bunyinya, dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih dari keempat penjuru alam, yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Jadi kita lihat Ribka rohani inilah yang pergi. Dan Ishak yang agung hanya datang, kalau kita hubungkan dengan pembacaan Kejadian 24 tadi, ayat yang ke-63. Maka Ishak pun telah keluar ke padang, hendak berjalan-jalan pada ketika petang hari. Maka diangkatnya matanya, tiba-tiba dilihatnya bahwasanya adalah beberapa unta datang. Maka Ribka pun mengangkatlah matanya, serta terlihatlah ia akan Ishak. Maka turunlah ia dari atas unta, lalu katanya kepada hamba itu, dalam hal ini Eliezer, siapakah orang laki-laki yang berjalan di padang ini datang mendapatkan kita? Maka sahut hamba itu, ya itulah Tuan hamba. Sebab itu dia diambil oleh Ribka akan tudung muka, lalu ditudunginya dirinya. Maka oleh hamba itu pun diceritakanlah kepada Ishak segala perkara yang diperbuatnya itu. Jadi kita perhatikan, Ishak dia juga tidak tinggal di rumah, tapi dia datang di padang belantara. Demikian juga dengan Ishak yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan datang di atas awan dari langit. Dan Ribka rohani inilah yang akan datang berjumpa dengan Ishak yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di mana Ribka ada 3 benda yang dia telah miliki: penebusan, sifat keilahian Roh Kudus, dan pakaian pengantin. Karena Wahyu 19 ayatnya yang ke-7, ketika kawin anak domba sudah tiba, istrinya, pengantinnya sudah bersedia. Wahyu 19 ayat 7. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, dan hendaklah kita memberi dia hormat, karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Ketika kawin anak domba itu sudah tiba, dan istrinya pun sudah bersedia. Istrinya, pengantinnya sudah bersedia. Bersedia dengan pakaian pengantin, yang dalam hal ini adalah karunia Roh Kudus. Jadi jangan kita berpuas sudah dibaptis Islam. Kita harus berusaha untuk menerima anugerah Roh Kudus, mulai dari baptisan roh, kepenuhan roh. Syukurlah kaum muda, remaja, dan jemaat mengadakan atau ingin melaksanakan doa semalam, karena disinilah tempat pelayanan baptisan roh. Berusaha yang belum menerima Roh Kudus, karena itu bukan pekerjaan hamba Tuhan, tapi adalah pekerjaan Tuhan. Hamba Tuhan hanya membantu, karena ada orang yang harus melalui bantuan orang lain. Dalam hal ini hamba Tuhan tumpang tangan, bukan diajar ya, hanya menolong. Seperti di dalam Alkitab, bagaimana orang menerima Roh Kudus. Ada yang melalui bantuan, seperti murid-murid Yohanes Pembaptis yang tadinya tidak mengerti sama sekali tentang Roh Kudus. Kami tidak tahu kalau ada Roh Kudus. Coba kita baca dalam Kisah 19, mulai ayatnya yang ke-3 saja. Kisah 19 ayat 3 mulai. Kisah 19 ayat yang ke-3 mulai. Maka katanya,
Kalau begitu, dengan baptisan yang manakah kamu dibaptiskan? Maka jawab mereka itu, dengan baptisan yang... Ayat sebelumnya coba. Ayat yang kedua, maka berkatalah ia kepada mereka itu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Paulus katakan kepada murid-murid Yohanes, sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Maka jawab mereka itu, jawab murid-murid Yohanes Pembaptis, belum pernah kami dengar kalau ada Roh Kudus. belum pernah kami dengar kalau ada Roh Kudus. Terus ayat yang ketiga, maka katanya, kalau begitu dengan baptisan yang manakah kamu dibaptiskan? Maka jawab mereka itu, dengan baptisan Yahya. Lalu kata Paulus, Yahya itu membaptiskan dengan baptisan bertobat, serta mengatakan kepada kaum itu bahwa wajib percaya akan Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Setelah mereka itu mendengar hal itu, lalu sekalian itu dibaptiskan dengan nama Tuhan Yesus. jadi sedangkan sudah dibaptislam, dalam ayat ini dibaptislam kembali oleh Rasul Paulus. Dan apabila Paulus sudah meletakkan tangannya ke atas mereka itu, Paulus meletakkan tangan ke atas murid-murid Yohanes Pembaptis, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka itu. mereka menerima Roh Kudus. Lalu mereka itu pun berkatalah dengan berbagai-bagai bahasa sambil Sebagai bernubuat. tanda mereka menerima Roh Kudus, yaitu mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Bukan cuma sampai di situ, karena mereka sudah ada firman yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, mereka langsung menerima karunia Roh Kudus, dalam hal ini nubuatan. Dalam ayat tadi. Jadi itu melalui tumpangan tangan dari Rasul Paulus. Berbeda dengan apa yang terjadi di rumah Kornelius. Nah, ini satu hal yang istimewa pula. Bagaimana Petrus sementara dia berkhotbah di rumah Kornelius, orang-orang yang mendengar khotbah daripada Petrus itu langsung menerima anugerah Roh Kudus, menerima baptisan Roh dengan tanda mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh. Belum baptis air, tetapi bukan berarti setelah sudah dibaptis dengan Roh, karena itu sudah masuk pada tingkatan yang kelima dalam 7 tingkat iman. Sedangkan baptisan air tingkat yang keempat. Bukan berarti karena mereka sudah ada pada tingkat yang kelima, tingkat yang keempat itu mereka tidak genapi. Kita baca Kisah 10 ayat 44 mulai. Sedang Petrus lagi mengatakan perkataan itu, Sementara Petrus berkhotbah, turunlah Roh Kudus ke atas sekalian orang yang mendengar perkataan itu. turun Roh Kudus kepada orang-orang yang mendengar apa yang dikhotbahkan oleh Paulus. Maka segala orang beriman yang menurut adat bersunat, seberapa banyak yang datang menyertai Petrus, tercengang-cenganglah. Orang-orang yang bersama-sama dengan Petrus tercengang. Kenapa? Sebab ke atas orang kafir juga dicurahkan anugerah Roh Kudus. Ke atas orang kafir juga dianugerahkan Roh Kudus terus. Ayat yang 46. Karena didengarnya mereka itu berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Didengarnya mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa sebagai tanda dibaptis dengan Roh Kudus. Serta memegahkan Allah. Lalu kata Petrus, dapatkah seorang menegakkan air itu daripada membaptiskan orang yang sudah menerima Roh Kudus? Jadi kita perhatikan mereka terus Sama seperti kami ini. Maka disuruhkannya lah membaptiskan mereka itu dengan nama Yesus Kristus. Jadi disuruhkan mereka sampai di situ. Akhirnya mereka dibaptis. Mereka menerima Roh Kudus tanpa tumpang tangan. Jadi ada orang yang menerima Roh Kudus dengan bantuan hamba Tuhan tumpang tangan. Kalau pribadi saya, sekolah Alkitab, sudah banyak hamba Tuhan dalam ibadah, doa semalam suntuk, didoakan, maaf bicara, air mata sudah keluar, air hidung ikut keluar juga, tidak malu. Saudara, untuk menerima baptisan Roh, tidak dapat juga. Justru saya berdoa sendiri. Saudara, saya menerima baptisan Roh tanpa tumpang tangan. Jadi tergantung daripada penyerahan, dan memang yang melakukan itu adalah Tuhan. Di
Beli dengan penyerahan yang bersungguh-sungguh pada waktu yang kita tidak duga Tuhan lakukan itu. Dia baptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata, dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh. Karena sekali lagi ini awal mula untuk menuju pada kita menerima pakaian pengantin, yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Inilah juga yang perlu kita miliki di ujung akhir zaman ini. Kalau kita mau berjumpa dengan Ishak yang agung di padang belantara, yang tidak lain berbicara tentang awan-awan pengertian rohaninya. Matius 24 kita sudah baca tadi, di mana Tuhan akan datang di atas awan dari langit, dan Dia akan menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar dan menghimpunkan orang-orang pilihan dari tepi langit ke tepinya yang lain. Karena kita akan menuju pada era tinggal landas. Kita akan tinggalkan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dengan satu kesukaan yang besar. Tapi sementara itu bagi orang yang tertinggal adalah satu ketakutan yang luar biasa. Pada waktu keangkatan gereja Tuhan, di mana gunung-gunung akan bertempik sorak. Gempa bumi dalam pemandangan orang yang diangkat, kalau kita baca dalam Yesaya pasal 55 ayat 17. Yesaya 55 mulai ayat yang ke-17. Bukan ayat 17, ayat 11. Ayat 12 coba. Ayat 12. Yesaya 55 ayat 12. Karena dengan kesukaan kamu akan keluar. Dengan kesukaan Bapak, Ibu, saya dan saudara akan keluar dari bumi ini. Dan dengan selamat juga kamu akan dipimpin. Dengan selamat kita akan dipimpin. Bahwa segala gunung dan bukit akan bertempik sorak. Itu berbicara tentang gempa bumi. Jadi pada pemandangan orang yang diangkat pada keangkatan gereja Tuhan, gempa bumi dikatakan gunung-gunung akan bertempik sorak. Dan menyanyi ramai-ramai di hadapan kamu. Dan segala pohon kayu di padang pun akan bertepuk tangan. Pohon kayu bertepuk tangan, gempa bumi, tapi dia bukan merupakan satu ketakutan bagi orang yang akan diangkat. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tertinggal itu merupakan satu ketakutan. Gunung-gunung, timpalah kami, lindungkanlah kami daripada wajah Dia yang akan datang. Satu ketakutan bagi orang yang tertinggal. Karena gempa bumi, keangkatan gereja Tuhan akan terjadi gempa bumi. Tapi kepada pemandangan orang-orang yang diangkat, itulah pujian yang kita lakukan dalam Yesaya 55 ini. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan. Gempa bumi sekali lagi tidak menjadi ketakutan. Karena pada waktu itu gereja akan disingkirkan. Kita akan tinggalkan landasan dunia ini. Demikian dikatakan. Karena dengan kesukaan kamu akan keluar. Dan dengan selamat juga kamu akan dipimpin. Jadi sama dengan apa yang berlaku pada zaman Ibrahim. Untuk kelanjutan keturunannya. Di mana dia harus menikah. Dan ternyata pernikahan antara Ishak dan Ribka ini menggambarkan bagaimana pernikahan Bapak, Ibu, saya dan saudara meskipun terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi dihisapkan sebagai pengantin perempuan. Dan Ishak yang agung berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai atau pengantin sorga. Mari kita mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak tertinggal. Tapi sama-sama kalau Tuhan izinkan, kita akan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Tak tersembunyi
kuasa